Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat sekalian, kembali lagi bersama saya di channel ini yaitu di Paradigma 45. Baik sahabat Paradigma 45, semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Baik sahabat Paradigma 45, kali ini saya tertarik dengan surat yang kemudian dilayangkan oleh Kiai Haji Madudin Al-Bantani, yang dimana surat ini ditujukan kepada RA atau Rabito Alawiyah, yaitu kepada ketuanya yaitu Habib Taufik As-Sekaf dan kepada Rumail Abbas. Nah, di dalam isi surat tersebut kemudian berisikan bahwa dia kemudian mengundang RA atau utusannya, atau yang dimaksud adalah Rumail Abbas, yang katanya mengklaim bahwa dia telah memiliki kitab zaman atau kitab yang lebih tua yang membahas tentang Ubaidillah dan klan Ba'lawi yang katanya nasabnya tersambung kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, surat terbuka ini, undangan diskusi ini kemudian ditujukan, dan Kiai Madudin sampai hari ini masih menunggu surat balasan dari Rabi Talawiyah dan Rumail Abbas yang kemudian ditantang oleh Kiai Haji Madudin Bantani untuk kemudian menunjukkan kitab yang dimaksud dan berdiskusi masalah nasab dan ketersambungan nasab dari Rabi Talawiyah ini kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, seperti apa suratnya, sebagaimana menariknya, dan kita akan simak sebentar yang kemudian dibacakan oleh sahabat kami yaitu Gus Aziz Jazuli, yang saya kira dikulas dengan tuntas juga oleh sahabat ini, dan mari kita paham secara bersama-sama. Untuk itu, mari langsung saja kita saksikan bagaimana isi dari surat Kiai Haji Madudin tersebut berikut ini. Yang terhormat Ketua Rabitoh Alawiyah atau RA Al-Ustadz M. Taufik As-Sekaf di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan ini saya sampaikan keberatan saya tentang para oknum Habib Alawi yang tergabung dalam wadah Yayasan Rabitoh Alawiyah yang diketuai oleh saudara yang masih mengaku di hadapan publik sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Keberatan itu berlandaskan kajian saya bahwa klan Ba'alawi tidak terbukti sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Hal demikian itu dikarenakan tidak adanya catatan para ulama sezaman, baik ulama nasab maupun ulama tarikh, bahwa leluhur Ba'alawi yang bernama Ubaidillah adalah anak dari Sayyid Ahmad bin Isa. Selain daripada itu, nama-nama lainnya dari klan Ba'alawi juga tidak tercatat di dalam nasab, dalam kitab nasab dan kitab tarikh, seperti Alwi, Muhammad, Alwi, Ali Khalil Qasam, dan Muhammad Sahib Mirbah. Hasil uji DNA para klan Ba'alawi pun menunjukkan bahwa mereka bukanlah keturunan Nabi Muhammad SAW. Kendati demikian, jika pihak Rabitoh Alawiyah merasa kajian saya tidak tepat dan merasa ada dalil-dalil tentang ketersambungan itu, maka saya mengundang RA untuk mengutus seorang utusan untuk mendiskusikannya dengan saya. Dalam kurung Gus Rumail Abbas bisa menjadi utusan RA dengan surat resmi, karena beliau mengklaim telah menemukan manuskrip bukti ketersambungan nasab Alawi. Hal itu setelah sebelumnya utusan itu menjawab secara tertulis hal-hal yang berkaitan dengan poin-poin yang akan saya pertanyakan dalam lampiran. Setelah poin-poin itu dijawab dengan tulisan dengan dilampiri dalil-dalil berupa kitab dan atau manuskrip, lalu tulisan tersebut dikirimkan kepada saya. Kemudian diadakan diskusi untuk menguji dalil-dalil tersebut. Diskusi tidak dihadiri audiens dan dilaksanakan dengan tertutup di Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum Cempaka, Kresek, Tangerang, Banten pada hari Ahad 26 November 2023 atau waktu yang disepakati bersama. Kenapa diskusi diadakan secara tertutup? Karena diskusi kevalidan sumber serta orisinalitasnya membutuhkan waktu yang panjang dan tidak menarik bagi penonton. Demikian surat saya sampaikan. Semoga saudara Ketua RA dapat menjawab surat ini sesegera mungkin. Mengenai kesiapan dan siapa yang akan diutus. Cempaka, Kresek, Tangerang, Banten, 3 November 2023. Imaduddin Usman Al-Bantani, pengasuh Ponpes Salafiyah NU Cempaka, Kresek, Banten, Ketua Komisi Fatwa MUI Banten, dan pengurus LBM PBNU, dan ditandatangani oleh beliau serta di stempel oleh beliau. Nah, lalu apa saja pertanyaan-pertanyaan yang dilampirkan oleh Kiai Haji Imaduddin di dalam suratnya? Mari kita simak bersama-sama.
Lampiran 1, surat Imaduddin Usman Al-Bantani untuk Ketua Rabithah Alawiyah. Poin-poin yang harus dijawab untuk bukti ketersambungan nasab klan Ba'alawi. 1. Leluhur Ba'alawi yang bernama Ubaidillah, wafat 383, tidak tercatat di dalam kitab-kitab sezaman, atau yang mendekatinya sebagai anak Sayyid Ahmad bin Isa bin Muhammad An-Naqib. Kitab-kitab nasab dan sejarah telah banyak ditulis di abad 4-9 Hijriah. Namun, satu pun tidak ada yang menyebutkan bahwa Ahmad bin Isa mempunyai anak bernama Ubaidillah. 2. Tidak ada satu kitab pun yang ditulis mulai dari abad 4-9 Hijriah yang menyebut Ahmad bin Isa pindah ke Yaman dan bergelar Al-Muhajir. 3. Tidak ada satu kitab pun yang ditulis mulai dari abad 4-9 Hijriah yang menyebut Ahmad bin Isa dimakamkan di Husaisah. Dan ini barangkali sesuai dengan keterangan yang ditulis di dalam kitab Fathur Rahimur Rahman, yaitu biografinya Habib Umar bin Abdurrahman Sahibul Hamra, di mana ketika menjelaskan tentang Ahmad bin Isa bahwa saat itu di tahun 889 Hijriah belum ada keterangan yang jelas sampai saat itu bahwa makamnya Ahmad bin Isa di Husaisah, yaitu abad 9. Nah, sehingga abad yang sebelumnya pun bagaimana? Dan bahkan sebaliknya, bahwa makamnya Ahmad bin Isa itu melalui kasyaf ya, atau ronsen kuburan. Oke, kita lanjut. Yang keempat, tidak ada satu kitab nasab pun di abad 4-9 Hijriah yang menyebut nama-nama keluarga Ba'alawi sebagai keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nama-nama itu adalah Ubaidillah Alwi, Muhammad Alwi kedua, Ali Khalid Qassam, Muhammad Sahib Mirbat, Ali Walidul Faqih, Muhammad Faqih Muqaddam, Alwi Al-Ghuyur, Ali Sahibud Darak, Muhammad Maulad Dawilah, Abdurrahman Abu Bakar As-Sakran, dan Ali bin Abu Bakar As-Sakran. Nama-nama tersebut tidak disebut sama sekali dalam kitab nasab sezaman sebagai keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang menyebut mereka pertama kali 14 nama tersebut sebagai keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kitab Ba'alawi sendiri, yaitu kitab Al-Burqatul Musyiqah karya Ali bin Abu Bakar As-Sakran di akhir abad ke-9 Hijriah. Poin kelima, Muhammad bin Ali Khalid Qassam atau Sahib Mirbat tidak bergelar Sahib Mirbat, karena yang bergelar Sahib Mirbat adalah Raja Mirbat dari dinasti Al-Manjawi, yaitu Muhammad bin Ahmad Al-Akhal Al-Manjawi. Yang demikian itu sebagaimana disebutkan dalam kitab sezaman dengan Muhammad bin Ali Khalid Qassam, yaitu kitab Al-Kamil fi Tarikh karya Ibnu Al-Athir, wafat 630 Hijriah. Keenam, tidak ada kitab sezaman dengan Muhammad bin Ali Khalid Qassam atau yang disebut dengan Sahib Mirbat, wafat 55 Hijriah, yang menyebut keberadaannya di Mirbat. Tidak pula ada yang menyebutnya sebagai ulama besar. Poin ketujuh, tidak ada kitab sezaman yang menyebut Abdullah bin Muhammad bin Ali Khalid Qassam atau Sahib Mirbat mendapatkan ijazah dari Imam Al-Qalai di Mirbat atau Al-Qalai di Mirbat. Poin ke-8, tidak ada kitab sezaman yang menyebut Muhammad bin Ali Al-Faqih Al-Muqaddam, wafat 653 Hijriah, sebagai keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sebagai ulama besar. Tidak pula ada yang menyebutnya mempunyai gelar Al-Faqih Al-Muqaddam. Poin ke-9, tidak ada kitab sezaman abad 5-8 Hijriah yang menyebutkan bahwa Jadid adalah saudara dari Alwi bin Ubaidillah. Poin ke-10, tidak ada kitab sezaman abad 5-8 Hijriah yang menyebutkan Basri adalah saudara dari Alwi bin Ubaidillah. Poin ke-11, kitab-kitab yang hari ini menyebutkan klan Ba'alawi sebagai keturunan Rasul tidak mempunyai referensi kecuali hanya sampai abad ke-9 Hijriah. Poin ke-12, hasil uji tes DNA klan Ba'alawi di dunia menyebutkan bahwa klan Ba'alawi berhaplogruf G yang menunjukkan ia bukan keturunan Nabi Muhammad SAW dan bukan keturunan Nabi Ismail, karena keturunan Nabi Muhammad SAW terdeteksi menurut keterangan para pakar sebagai berhaplogruf J1. Demikian poin-poin terputusnya nasab klan Ba'alawi yang mesti mendapatkan jawaban dari Rabithah Alawiyah. Bersambung ke lampiran kedua dengan distempel. Kemudian untuk lampiran kedua, nah jadi dalam lampiran pertama ini ada kurang lebih 12 pertanyaan ya, dimana ketika 12 pertanyaan itu mampu dijawab oleh Rabithah Alawiyah, dan dilampirkan juga data-data atau keterangan mengenai jawaban-jawaban dari masing-masing pertanyaan ini, atau dilampiri dengan keterangan dari manuskrip. Nah, baru setelah itu jawaban dari 12 pertanyaan ini dikirimkan kepada Kiai Haji Imad. Nah, barulah di situ akan terjadi diskusi antara Kiai Haji Imaduddin dan perwakilan dari Rabithah Alawiyah. Dan nanti akan dijelaskan di lampiran ketiga. Lampiran kedua. Lampiran 2, surat Imaduddin Usman Al-Bantani untuk Ketua Rabithah Alawiyah. Keterangan penting untuk poin ke-12 tentang hasil tes DNA.
Rabithah Alawiyah atau RA, jika anggotanya telah ada yang melaksanakan tes DNA dan hasilnya positif, maka perlu dilampirkan hasilnya. Jika menyetujui kesimpulan para pakar tersebut, jika tidak menyetujui kesimpulan para pakar, maka pihak RA perlu mendatangkan pakar yang berkesimpulan sebaliknya. Cempaka, Kresek, Tangerang, Banten, 3 November 2023. Imaduddin Usman Al-Bantani ditandatangani dan disampel. Nah, sehingga hal ini cukup menarik jika ke-12 atau 12 poin-poin yang disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin di dalam suratnya itu bisa terjawab satu persatu, terutama jika dilampirkan keterangan-keterangan melalui kitab atau manuskrip. Ya, mudah-mudahan hal ini segera dijawab oleh Rabithah Alawiyah dan agar umat Islam tercerahkan akan status Rabithah Alawiyah yang sebagai yayasan yang diketuai oleh Al-Ustadz M. Taufik As-Segaf. Ya, barangkali itu saja dari surat Kiai Haji Imaduddin yang bisa saya bacakan dalam video ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebagaimana kita telah saksikan dan semoga kita semua menyimak dengan baik dan memahami isi surat dari Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani yang kemudian disampaikan ke Rabithah Alawiyah ini, sekaligus kepada Rumail Abbas yang mengklaim bahwa dia telah memiliki kitab sezaman yang membahas soal Ubadillah dan keturunannya, yaitu Bani Alawi ini, yang mudah-mudahan dengan isi surat ini kemudian cepat mendapat balasan agar sekiranya diskusi ilmiah ini bisa berjalan, bisa ketemu dan bisa melakukan sebuah diskusi untuk kemudian memberikan titik terang bahwa memang apakah Ubadillah itu adalah keturunan dari baginda Nabi Muhammad SAW ataukah memang tidak, seperti yang dikatakan dalam tesis Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani. Dan di dalam isi surat tersebut kemudian Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani mengatakan bahwa kalau kemudian ada bukti-bukti hadis atau keterangan-keterangan dari manuskrip yang menyatakan bahwa memang Ubadillah itu ada dan bukan tokoh fiktif dan merupakan zuriat dari baginda Nabi Muhammad SAW, tunjukkan, dan kita akan berdiskusi secara ilmiah. Dan walaupun kemudian diskusinya itu diminta oleh Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani bahwa akan dilakukan secara tertutup dan tidak terbuka untuk umum, mungkin ini untuk kemudian menjaga hal-hal yang tidak diinginkan. Saya kira ini adalah saran-saran yang kemudian bagus untuk kemudian membuktikan diri bahwa memang Bani Alawi ini ya tersambung nasabnya kepada baginda Nabi Muhammad SAW, seperti yang dimana mereka klaim yang di dalam berhimpun, yaitu oleh kelompok dari Rabithah Alawiyah ini atau Bani Alawi ini. Nah, tentu kita berharap bahwa mudah-mudahan cepat dibalas dan diskusi ini bisa ketemu dan bisa kemudian memberikan pemahaman kepada publik bagaimanapun hasilnya, dan bisa tersebar ke seluruh penjuru Indonesia untuk kemudian kita memahami bahwa memang posisi dari Bani Alawi itu seperti ini, dan posisi dari tesis dari Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani itu seperti ini, dan apakah kemudian yang akan menjadi kesimpulan dan kita semua bisa istilah dan saling memahami antara satu yang lain. Saya kira adalah usul-usul dan saran-saran yang kemudian luar biasa, dan diskusi ilmiah itu menjadi memang jalan tengah yang seperti yang diharapkan oleh Kiai Nusantara kita, sahabat-sahabat pencinta KRI, termasuk yang paling utama adalah Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani. Jadi kalau pandangan kemudian terus disarankan, maka kita berharap bahwa persekusi-persekusi, kekerasan-kekerasan yang dilakukan oleh kelompok ini mudah-mudahan tidak terjadi lagi seperti kemarin-kemarin. Untuk itu mari terus kita saksikan di channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.